Ketika lu punya produk, punya pasar, wah tiba-tiba rame nih. Lu bingung, lu gak punya sistem, berantakan itu Ben. Lu jangan mentingin gengsi. Ketika lu, gue punya usaha banyak, tapi kalau nggak nguntungin buat apa? Ya. Padahal di mata gue waktu itu, pas gue ketemu sama kerjaan, satu kerjaan sama dia lagi setelah 2002, itu dia nggak ada baik-baiknya. Dia bikin aku nyaman tanpa harus jadi orang lain. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Banyak alhamdulillah. Saatnya jualan sayang sekarang. Bener. Jualan. Mereka tinggal lihat sih bagaimana kita aktifnya di sosial media dan promo. Promo kita ada. Terus banyak banget beberapa brand yang bagus tuh selalu kerja sama kita. Jadi memang kita percaya sama produk yang kita jual bagus dan mereka mau. Nggak manis-manis di awal. Enggak. Gimana caranya lo bisa bukan memastikan ya, kalau pasti bisnis namanya kan usaha, risk kan iya, pastikan. iya. Resiko itu pasti banyak ada. ketidakpastian Betul. ke depannya. Karena yang kita sering ketemu dengan sistem franchise itu adalah direct ke orangnya awal manis banget kan. Semua everything is easy lah. Sama itu Ben, pelajarin juga. Memang kan kita franchising kan kita ngebeli brand, ngebeli sistem, Betul. ngebeli bahan baku. Nah, Yeah. semua itu dipermudah kan dengan Yeah. sistem itu. Sama satu lagi sebenarnya yang harus diperhatiin juga buat teman-teman yang mau coba bisnis di bidang franchise. Promosinya, tim promosinya tuh bagus apa enggak? Yeah. Ketika lu beli produknya awalnya bagus, tapi ternyata promosinya bulan berikutnya udah mulai agak mandek, itu bahaya karena salah satu kekuatan kita jualan sekarang ya promo. Di media sosial gitu loh, tim promonya bagus apa enggak. Nah, kebetulan memang Kopilain Hati ini punya tim promonya lumayan sangat kenceng sih, kencang banget. Lo fokus banyak di situ. Iya. Itu fokus. Lagi apa sekarang? Instagram, lagi Reels, lagi TikTok. Semuanya Semua di-manage. kita Harus begitu. bikin semuanya. Gitu. Aku yang nggak pernah joget, akhirnya harus joget gara-gara TikTok, udah. gara-gara jualan ini. Partner aku bilang, Pasar yang sorry mau." Rin ya, kamu harus joget. Karena apa? Karena Kopilain Hati ini kita nggak pakai influencer atau artis lainnya. Memang bener-bener aku turun langsung. Jadi ya yang harus promo ya aku juga. Sampai dance di TikTok. Iya. Mau nggak mau kan. Mau Kalau nggak dia mau. mah hobi dia. Oh Kalau dia mah- suka kayaknya. Aku kan dancer. Tadi pada saat lo sempat interview tadi, emang pertanyaan yang mau gue tanya nih soal passion. Nggak semua orang punya passion bisnis, tapi namanya opportunity kan kita harus ambil ya. Iya. Ini buat insight juga teman-teman. Gimana caranya mereka tergerak untuk, oke, gue kayaknya perlu keluar dari zona nyaman gue untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin gue nggak nyaman. Lo sendiri lebih memilih barang yang lo suka atau bisnis yang lo suka? Karena beda. Bisnis itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Bisnis Iya. disebut Iya. margin kan. Kalau ada margin lo bisa kerjain. Tapi kalau produk, gue maunya jualannya ini. Enggak, kalau aku ke bisnis. Bisnis kita sih Kita berdua. berdua bisnis. Cuan gitu Wah, ya. harus gitu. Makanya itunya kan gini. Tapi kalau bisa kita collab, Ben. Jadi ini bukan hati ya? Ini bukan hati. Ini sebenarnya gini kalau gerak ya. Ini cuan. Sebenarnya sih kalau bisa kita collab, Ben. Kalau kita bisa collab itu akan jauh lebih bagus. Ketika yang sesuatu yang kita suka kita bisa bisnisin, Itu lebih bagus Itu lagi. lebih enak bagus banget. lagi. Itu gitu loh. Yang sebenarnya sekarang kita lagi coba ramu ya sayangnya, yang cari formulanya gitu. Jadi pada saat mulai buat mereka, ya lo harus melihat ini ada opportunity-nya ada nggak? Iya. Ada kans untuk bisa sukses atau enggak? Walaupun Iya. lo suka, mungkin lo coba cari yang benar-benar lo suka dan menghasilkan. ya benar banget. Ada nggak tuh yang sebenarnya lo suka awalnya, tapi lo nggak jalanin karena mungkin growing-nya nggak tahu, lo nggak bisa bikin projection atau nggak bisa membayangkan sebesar apa scale-nya. Kayaknya itu lebih ke Kalau itu. gue ada beberapa yang kemarin jadi pelajaran buat gue gitu loh. Lebih kepada memang yang tadi kalian bahas kan, itu sistem. Gue tuh nggak punya sistem waktu itu. Gue lebih pada punya produknya ada, tapi ternyata sistemnya gue nggak jalan gitu. Jadi mau nggak mau produk itu mandek. Oke. Gitu. Jadi
semua itu jadi kayak satu kesatuan, Ben. Lu punya produk, lu harus punya sistem, lu punya tim, sama punya pasar yang tepat gitu loh. Ketika lu punya produk, punya pasar, tiba-tiba rame nih. Lu bingung, lu nggak punya sistem, berantakan itu, Ben. Berantakan. Karena kuncinya cash flow ya. Iya, itu dia. Katanya kalau bercabang, memikirkan produk bisa disukain banyak orang, tapi pada saat lu punya cabang, produk lu mungkin disukain, cuma kalau cash flow berantakan, cash flow lu cloning juga kan? Iya. Jadi 2. Ketika margin itu nggak nutup, dan itu artinya ada yang salah menurut gue. Jadi makanya di situ langsung gue sih lebih tepatnya kayak think fast aja. Buat apa diterusin gitu? Yang ada boncos. Iya, gitu loh. Ini buat cut dulu. Meskipun sebenarnya awalnya produknya bagus, gue pede. Tapi kalau nggak nutup marginnya nggak dapet, ya kerja bakti dong. Oke, kerja bakti kerja sosial cuma dibayar tepukan pundak 2 kali ya. Thank you ya bro. Males. Aduh. Oke, ini mungkin mengarah ke terakhir nih. Mungkin buat teman-teman juga, mental apa yang menurut lo masing-masing ya yang harus dipunyain? Karena ngomongin soal bisnis kan kayak dreamy banget ya. Dia punya ini, punya itu, punya ini, macam-macam gitu. Kayaknya hebat punya bisnis banyak. Tapi ternyata kan di belakangnya lo nggak pernah belajar tuh dapurnya tuh kayak apa gitu. Mental kayak apa yang menurut lo berdua harus dipunyain kalau lo mau jadi entrepreneur? Mau belajar sama jangan pernah malu sih. Ya, banyak kan orang-orang yang punya tempat-tempat kayak gini tapi malu untuk ngejagainnya. Nah, kalau bisa langsung kerja bareng sama orang-orang yang kerja sama-sama kita, jadi tahu gimana nih customernya, prosesnya mereka seperti apa. Minuman-minuman ini kan banyak banget macamnya. Kita juga harus tahu apa aja yang digunain gitu, apa aja yang jadi mau belajar dan jangan pernah malu sih. Lo pernah diomongin, lo jualan kopi sekarang? Ada pernah? Banyak banget iya. Harin jualan kopi, nongkrong di tempat kopi. Ya pilihannya cuma itu. Kalau mau berkembang ya harus mau melakukan apapun pilihannya itu gitu. Ya lo jawab aja 400 apa toko aja? gitu aja. Silence. Tapi ada yang ngomong gitu berarti ya? Iya. Kalau sendiri lo? Kalau buat gue sih never give up sama ini aja, nggak usah malu gitu loh. Sama nggak usah malu tuh dalam artian gini juga. Lu jangan mentingin gengsi. Ketika lu, gue punya usaha banyak, tapi kalau nggak nguntungin buat apa? Ya. Gue punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Brandnya bagus-bagus misalnya, atau mungkin lagi terkenal. Tapi lu dapat apa dari situ? Kalau nggak dapat apa-apa, buat apa lu ada di situ? Gitu loh. Mendingan kayak gue belajar cukup banyak juga dari Ririn gitu. Ririn juga ngasih, dia kan udah di industri F&B ini udah cukup lama gitu loh. Jadi kalau selama itu nggak menghasilkan, ya buat apa ada di situ? Jadi ya mendingan cari sesuatu, meskipun itu harus jualan kayak mie ayam gue. Ini Kang Batagor loh, kalau misalnya FYI ini. Batagor gue sempet jalanin juga. Sekarang gue jualan roti goreng, ya udah gue jalanin aja gitu loh. Meskipun gue nggak punya toko, ditanya tokonya mana, gue nggak gengsi. Tapi yang penting produk gue jalan dan itu bisa laku dan itu cuan gitu loh. Ada marginnya. Pegawai kita semuanya bisa digaji, produk kita berjalan dengan bagus, dan gue dapet cuan. Itu kan inti dari bisnis. Iya. Ya tanggung jawabnya besar. Karena bukan cuma hidup kita, tapi orang-orang yang kerja sama kita itu. Betul. Kalau kita kerja jadi karyawan kan, lebaran kerjaan nggak kita bawa pulang kan. Karyawan banyak, pecah pala kan. THR banyak banget nih. Tapi oke, ini mungkin sedikit aja. Lo nge-treat karyawan gimana sih? Pandemi kemarin banyak yang di... Iya, gue banyak belajar dari Ririn. Apa trik lo? Kalau yang di store kita sebisa mungkin mereka tidak diberhentikan. Karena kita tahu persis kan, semua orang lagi survive, lagi struggle sama hidupnya masing-masing gitu loh. Jadi pilihannya mau gimana nih kita obrolin kira-kira. Mau berhenti tapi nantinya maksudnya nggak kerja lagi, saya kasih pesangon, atau mau dirumahkan dulu, nggak digaji, nggak diapa-apain, nggak ada pesangon lagi. Iya kan, mau dirumahkan dulu tapi nanti kita kerja lagi gitu. Ternyata semuanya nggak apa-apa dirumahkan, tapi yang penting mereka mau kerja lagi gitu. Intinya itu semuanya memang harus komunikasi, dan keadaan ini bukan cuma aku yang ngerasain, semuanya, dan dari berbagai macam aspek
gitu. Jadi mereka sendiri juga tahu, semua orang juga tahu ini musibah bersama. Jadi ya mereka mau nggak mau ya nggak apa-apa Bu, saya dirumahkan aja. Tapi yang penting kalau keadaannya sudah normal lagi, saya mau kerja lagi. Jadi komunikasi yang baik dan menganggap mereka itu seperti teman dan keluarga itu sih. Saat THR pusing nggak saya? Lumayan. Tapi nggak Lu nggak apa-apa. minta juga kan THR? Enggak. Sekarang kita digaji kan. Ya, nah itu dia sekarang sistemnya. Nah sistemnya memang tetap harus ada sistem. Pasti dong. Walaupun Pasti kita di dong. situ yang punya, tapi tetap harus harus digaji. digaji, dapat gajian. Kalau nggak happy dong kerjainnya. Itu. Ini kan bukan kerja sosial. Tapi keren sih Kopi Lain Hati. Gue suka satu tadi karena gue cukup surprise begitu gue lihat sekarang store-nya udah banyak di masa pandemik. Artinya nggak banyak brand yang akhirnya bisa survive bahkan Betul. growing di kondisi seperti ini. Tapi gue rasa seperti yang juga kita udah ngobrolin sebelumnya. Ini it's time sih untuk kayak lo gerak, do something. Lo punya capital, lo punya modal. Iya. Just do something yang lo suka. Jangan malu. Iya. Malu. Jangan malu sama tetap jaga relasi sama semua orang sih. Iya, Cuma sama betul. partner bisnis tapi cuma karyawan juga. Karyawan. Dan yang paling keren Kopi Lain Hati ini membuat gue suka kopi susu yang lebih banyak susunya. Gue lebih suka yang ini ternyata. Main hati ya. Ternyata gue lebih suka main hati. Nice. Oke, sekarang kita bisa main ya. Kalau main hati, sekarang kita juga mau main hati nih. Wow. Boleh diambil. Oke. Jadi ada beberapa. Dibalik. Oh, dibalik. Bapak Dibalik. nggak bisa Maaf, baca maaf, gua Bapak. dong. Yang ini doang di atasnya. Gue punya 5 pertanyaan buat kalian berdua. Oke. Lu juga punya pertanyaan buat gue. Oke. Oke, gue nanya dulu kali ya. Boleh. Ini pertanyaannya bikin kondisi jadi awkward pastinya ya. Apa tuh? Apa tuh? Coba, apa kelebihan yang ada di Ririn yang tidak ada di wanita lain? Sampai Waduh. Anda nge-DM dia. Sampai lo menikahi dia. Apa? Apa yang lo lihat? Jadi gini, banyak berita yang nyampe di kuping gua, termasuk Reddy. Lo tahu Reddy lah, Reddy. teman kita. Terus ada juga teman-teman yang lain pada bilang, lu kenapa nggak sama Ririn? Dia baik loh, dia baik loh. Pada bilang semua gitu, Ririn tuh baik. Padahal di mata gua waktu itu, pas gua ketemu sama kerjaan, satu kerja nama dia lagi setelah 2002, itu dia nggak ada baik-baiknya. Maksudnya? Dia- Maksudnya nggak ada baik-baiknya? Dia tuh Ajar ya. lempeng aja, judes aja, kayak orang tuh kayak, Oh, "Hai, iya, Rin." iya. Dia, "Hai." Iya. Wah sombong banget gitu loh. Kayaknya gue nggak dipandang gitu. Oh. Ih gue bilang, Ih, baper banget tuh orang asli. Iya, gue aja ngerasa gitu. Dia itu seumur hidup bete cuma 2 kali ya. Iya. Dulu sama waktu jutekin sama dia. Dijutekin sama dia. Nah setelah itu dia udah punya bisnis segala macam gitu loh. Gue bilang ini orang hebat banget ya karirnya. Terus juga nggak cuma di depan layar tapi di belakang itu dunia bisnisnya dia hebat gitu loh. Wanita hebat lah buat gue. Jadi disitulah gue mulai kayak ngerasa ini emang orang Oke nih. oke nih, gitu, worth it nih. Lu nggak lihat mukanya dulu. Tapi resting kan orang ada resting face kan? Iya. Resting face. Resting face Kan lu kayaknya ada. Emang gitu ya? suka menimbulkan impresi kayaknya lu Asli. Tapi banyak yang gimana? komplain. Banyak. Karena Tapi dia emang tahu Ben. cetakan muka aku tuh emang begitu tau nggak? Jadi kalau lagi diem kayak judes gitu loh. Padahal Masa aku nggak ada apa-apa ketawa terus kan ini orang kenapa lagi? Iya sih. Kan? Aneh sih. Kalau lagi diem ya memang mukanya judes. Enggak, tuh dia fokus. Lo memfokus kan orang Iya. yang mungkin ya. Terus pas lagi sendiri kan aku lama jadi single mom. Aku membawa diri aku bukan jadi cewek lenje gitu setiap cowok gitu. Jadi dia melihat itu kayak apaan sih sombong banget Ya lah. minimal ramah loh bu. Udah, siapa- Ramah. aku tapi cuman hai gitu. Kita temen loh, kita dulu pernah satu syuting loh. Tapi kan aku hai, saya hai loh waktu itu. Iya tapi hai kamu, hai. Tadi pacaran, sekarang berantem. Ya emang pertanyaan lu sensitif. Oke, tuh. sorry. Gue tinggal lagi nggak? Nggak perlu ya. Tapi dari waktu lu berapa tahun tadi lu single sempet? 3 tahun. Jadi single mom? 3 Iya, tahun. iya. Selama 3 tahun ini kan banyak lah yang lebih daripada ini doang sih. Ya makanya Ben, nah itu Ben. Kenapa dimilihnya? Kenapa lu milihnya dia? Tanya Ben. Kenapa ini? Kok bisa sih? Titipan itu. Titipan dia udah. Kenapa yuk Udah pilih dia- aku? kenapa Iya geli sih? banget. Dia Kenapa bikin aku milih nyaman sih. Mas-mas ini coba. Dia bikin aku nyaman tanpa harus jadi orang lain. Oh, lu suka menemukan beberapa pria-pria ya dia menimbulkan impresi aja gitu. Iya. Kalau ini ya dia Ya udah, katro Bang. aja gini dah apa-apa. Terus sebenarnya kita punya banyak kesamaan gitu. Apa yang paling sama? Panjang jadi nggak apa deh. Apa yang paling sama? Kita suka kulineran, makan banyak.
Makan terus sambel, terus Sepertinya makan traveling. banyak dan nggak gemuk-gemuk ya, sepertinya ya kesamaan. Dia naik gue naik 10 kilo. 10 kilo gue. Bener lu? Iya. Oh, pantesan lu pakai baju gede-gede kayak Korea gini ya. Oversize gini gua. Ternyata. Iya, Dulu waktu deketin traveling. sama satu lagi saya sebenarnya. Waktu deketin, ini kan cewek fashionable banget ya. Oh, iya. Terus kan, ya pokoknya orang temen-temen gue ngeliat, lu deketin Ririn, lu berani emang, lu bawa apaan dibilang gitu kan. Aduh, emang gitu gue gua modal tahu cuek. dandanannya. Makanya gue modal cuek aja Ben, modal Dan nekat. dandannya sesuai produk yang endorse gue tau. Oke, gue dandan gue begini aja Ben, Iya, iya, yang iya. gue pakai. Ya udahlah, cuek aja gue ke rumahnya, gue pakai celana pendek. Yang bener lah. Lah, gua Lo keterlaluan sih, Nu. Ya habis, ya gue nggak mau jadi orang lain. Maksud gue Bawa ya batagor begini gitu, aja. bawa batagor. Iya, bawa truk gue, mobil gue yang double cabin gitu, gue ajak aja dia naik truk. Mau loh. Mau dia. Iya, maka dari itu. Jangan pernah melihat orang dan menilai orang dari tampilannya. Wih. Aduh, males Dia banget. malu lihatnya. Malu-maluin banget nih orang. Ya Allah. Gue jadi temen lu malu lu bilang. Gue jadi malu. Jangan gitu banget lah lu. Dia nerima apa adanya sih apa adanya ya. Oke. Nah, sekarang kita nanya gue. Yang kita tanya nih, sayang, kamu yang tanya ke Ben. Kamu dong. Kok aku nggak enak ya ngomongnya? Apa-apa. Oke, Aduh, apaan nih? minjemin duit banyak ke saudara tapi belum tentu dibalikin, atau biarin dia susah tapi lu merasa kasihan. Kasian banget. Dilema. Yang pertama lah. Karena biasa minjemin duit ke saudara tapi nggak dibalikin. Iya. Biasanya sih kita hari gini Ikhlas. kalau ada yang minjem duit sih kita udah tahu ya. Udah tahu tahu ya. ya, Udah mau tahu dibalikin ya. syukur enggak ya udahlah gitu ya. Iya. Atau kalau misalkan terlalu gede ya kita sebisanya kita. Kita nggak bisa segini nih. Kasih berapa gitu kan, nggak dibalikin ya tungguin di pojokan. Ancaman ya, anaknya ancaman ya. Pinjem duit. Oke. Gue dong nanya. Gue sekarang nanya Ririn gue. Oke, Ririn. Oke. Saat toko sepi, ini mending bayar karyawan pakai tabungan pribadi atau lo sendiri pusing atau banyak ataunya ya. Ulang. Saat toko sepi mending bayar karyawan pakai tabungan pribadi tapi lo pusing atau ngurangin karyawan tapi tabungan aman. Bayar pakai tabungan pribadi. Pernah? Pernah. Oh iya. Ya. Tanggung jawab, balik lagi ke tanggung jawab sih. Apa Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya sama-sama bareng aku. Jadi nggak apa-apa pusing sebentar, nanti juga mereka menghasilkan juga sama-sama kerja sih. apa lo yang lo investasikan untuk dia tuh apa? Apa namanya? Kedekatan atau lo mengharapkan sesuatu atau Nggak ada, kedekatan aja. Hmm. Ya, kalau orang sudah nyaman bekerja, kayaknya mereka mau melakukan apapun. Dan mereka akan loyal. Ya. Setuju sih, karena itu nggak bisa dibeli kan. Ya, alhamdulillah semua karyawan yang di store kita itu dari awal buka sampai saat ini orangnya nggak pernah ada yang keluar, malah nambah lagi ya. Iya. Kadang tuh sekarang nyari karyawan yang Bisa dipercaya, ya. jujur, yang bisa dipercaya dan loyal. Betul. Iya. Pintar mau banyak ya? Pinter mah banyak. Pinternya banyak. Saking pinternya Gajinya begoin kita. gajinya gede lagi. Iya, gaji Iya. gede lagi. Betul sih. Gua juga percaya itu sih, namanya rezeki mah ya udahlah ya. Iya. Kita. Oke, boleh. Nanya gue no. Oke, gua tanya ya. Ya. Kalau ada satu sifat yang bisa lu ubah, sifat apa yang bakal lu ubah? Sifat yang bisa gue ubah. Gue pengen kaya lu bodo amat orangnya. Iya, bener. Dia bodo amat ya, Bodo bener. amat banget dia orangnya. Dia beneran. Gue tuh overthink, banyakan mikir, mau ngelakuan sesuatu tuh pasti Iya dia. ntar mana ya, ini ya, itu ya, ini ya. Nanti ini Nggak gini enakan ya? ini Nggak enakan juga, ini apalah segala macam. Itu bodo amat banget. Bodo amat. Lapangan apa segala macam. Gue pengen sih bisa kayak gitu tuh. Susah loh tapi itu. Ya memang ada kayak nanti ada prosesnya. Tapi kalau gua kan bodo amatnya lebih kayak ketika gua ngerasa gua nggak ngerugiin dia, ya gua bodo amat gitu loh. Oh iya sih, bener. Iya. Gue mau utang Terserah. apa-apa lu lah. Gitu. Iya. Emang gua ngapain lu, gua nggak ganggu. lu. Nggak nyusahin. Tapi misalnya dianya nggak nyaman sama kita, entah itu ngelihat kita gimana, sukses, atau kita ngelihat kita punya ini punya itu, terus dia nggak suka sama kita, kan gua nggak ngerugiin lu, bodo amat lah. Ada nggak lo ngerasa banget, ini orang kayak nggak suka sama gue? Ya ada aja lah, pasti ada aja. Baru curhat ya. Orang-orang terdekat, orang dekat. Enggak, Di lingkungan yang cukup dekat lah. di lingkungan yang cukup dekat ada aja. Inisialnya Ririn Ekawati. Enggak. Aku dong. Ada, tapi misalnya lo tahu, ini orang nggak suka sama gue.
Tahu, tapi gue bodo amat. Terus Gitu. lo kalau ketemu lagi sama dia Ya gimana? cuek aja, biasa aja gitu ya, biasa aja, bodo amat ya gue. Jadi bukannya berarti Gua gue juga, mikirin. iya berarti bukan gue juga ngasih barrier untuk lu nggak boleh main sama gue, enggak, Lo open aja. open aja gue sih. Gitu. Biasanya kayak gitu malah dia sendiri jadi kayak Iya, aneh gue sendiri. nggak mau ini mempersempit dunia gue gitu. Biarlah itu menjadi masalahnya. Masalahnya Iya, dia, biarkanlah setuju dunia banget. sempit buat dia Iya. gitu loh. Zaman sekarang tuh yang paling susah tuh orang suka Iya. pilih-pilih masalah orang buat dia gitu. Iya. Masalah lu apa di situ? Gak ada urusannya. Kontribusi dia, iya dia jadi pengen ada kontribusi masalah buat kita ya. Gila tuh orang. Investasi masalah dia. Orang ajar tuh sama ini lo kenal? Enggak sih. Oke. Gue nanya sama lo sekarang ya. Oke. Mas Ibnu nih. Ngambil syuting film pas bisnis lagi rame-ramenya atau nolak job dan fokus ke bisnis? Nah, Waduh. ini tawaran film bagus nih lo. So far kalau film sih, kalau gue jawab gitu, ntar takutnya malah Nggak itu dapet film lagi gue. Bukan, itu nggak milih ya. Iya. So far ya memang istri ngedukung gue masih main film asal memang filmnya yang Sesuai. yang sesuai gitu. Terus bisnis kita alhamdulillah tim kita juga udah bisa running sendiri, jadi udah bisa pelan-pelan tuh dilepas. Paling kita cuma tinggal kontrol sama monitoringnya kayak gitu aja. Jadi sebenarnya masih bisa gua ambil dua-duanya. Tapi ada momen dimana lo nggak bisa memilih. Nggak bisa dua-duanya. Artinya lo harus fokus ke memilih. bisnis. Gue tahu nih emang kan tadi sistem pasti ada lo invest waktu kan di situ kan. Lo harus nyediain waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai sistem running remote lo bisa lepas. Tapi ada momen dimana lo kayak gue nggak bisa ambil dulu nih. Bisnis harus gue kerjain dulu. Ya, awal-awal sih sempet Maaf ya nolak. sayang, aku potong. Iya. Itu enaknya kalau kerja bareng istri dia nitip ke aku. Iya, titip. Jadi dia syuting aja, malah kayaknya problemnya dia adalah memilih pekerjaan syuting yang dia mau ambil yang mana karena datangnya bersamaan. Kalau sama bisnis kayak dia lebih ngeberatin deh itu. Gitu. Pantes lo DM ya. Jadi karena bisnis. Jadi dia titip. Oke, lucky you Kayak sih. gitu. Oke. Oke. Ya. Oke, apa keresahan terbesar lo setiap bangun pagi? Aduh, resah. Bisa dijadiin beat tuh Ben. Habis itu lo tulis keresahan lo. Asik. Gue paling sebel nih, Cie, gitu, Iya, kayak komik-komik gitu. Bisa Sebelnya komik. kenapa ya orang-orang nih, Cie, gitu. Keresahan gue. Apa Kayak yang itu overthink itu. overthink? Overthinking itu yang Atau ada nggak sih lo yang sampai saat ini impian lo belum lo capai Banyak. tapi kayak kapan ya gue jalanin? Misal mungkin ya, gue harusnya mau bikin YouTube gue ada series atau minimal film pendek tapi ini harusnya udah jalan tapi nggak jalan-jalan. banyak. Banyak ya? Banyak film. Gue kan selalu nanya sama lu kan, lu film lagi apa lu? Karena emang ya orang kan rezekinya, kesempatannya kan beda-beda ya. Iya. Tinggal kita gimana cara nunggu Bener, sampai bener. kesempatan itu datang kan. Nah pada saat nunggu itu kadang-kadang ya memikirkan gue yang ini atau yang ini lah. Nah gue tuh overthink banget. Gue nggak bisa kayak jangankan milih kerjaan, beli sepatu aja kadang-kadang lama banget. Jadi karena bangun tidur bisa nggak ya hari ini mudah buat gue untuk gue memilih atau gue menjalankan hari-hari gue. Tapi ya sekarang udah jauh lebih baik sih. Semenjak sudah tua ya, nggak punya banyak waktu lagi untuk mikir. Asli. Jangan memikir, jangan terlalu. Kalau dulu aku kayak gitu Lu juga Ben. punya komen nggak sama overthink? Dulu aku kayak gitu. Kayak ntar kalau ngelakuin ini orang-orang pada mikirnya ini gitu. Tapi kayaknya ngapain mikirin orang lain? Kalau kita akhirnya nggak bisa maju ke depan gitu loh. Iya. Iya. Karena pada akhirnya begitu kita mentok kita sendiri, orang lain Iya. juga Nggak- nggak ada juga di sini iya. kan. Iya. Lebih mikirin keberuntungan sih. Apa tuh maksudnya? Ini. Karena semua orang beda-beda keberuntungannya. Betul. Jadi kalau Ah, terlalu seru tuh, kalau terlalu ngomongin banyak mikir, yang tadinya mungkin kita mau ngambil ini, keberuntungan kita di situ, karena kebanyakan mikir, akhirnya nggak diambil gitu. Jadi keberuntungannya lewat gitu aja. Di bisnis faktor luck berapa Oh persen? ya, itu berhasil. Itu Lumayan besar. itu Berapa lumayan persen? besar. Lumayan besar. Itu lumayan 60%. Yang bener loh. Iya. Pengalaman lo nih. Iya, aku Produk sih bisa aku bagus, 60% tim sih keberuntungan tuh. Dia lucknya gokil Ben. Nggak tahu kenapa ya. Bukan. Ini apa? Ya nggak tahu. Ya udah. Kamu kan yang menilai, aku nggak tahu ya. Coba Iya. apa? Apa yang dia pegang itu so far jadi gitu loh yang dia pegang. Dia kayak punya keyakinan ini jalan nih. Oke, yang ini enggak, lepas. Lo pernah ngeliat dia yakin kayaknya enggak deh. Lo pernah gitu nggak? Pernah dia pernah kayak gitu. Beberapa Usaha kamu. beberapa usaha gua pernah dipelajarin sama dia. So far ya Jadi. iya jadi dan jalan gitu loh. Jangan kan usaha,
sampai ngelihat sunrise sama sunset itu beneran. Maksudnya? Gue naik gunung, Mas, di sini lagi musim hujan, terus kabut lagi tebel. Udah naik aja, set, dapet lu sunrise. Udah kata dia, sayang naik aja, percaya deh. Naik dapet sunrise, betulan. Terus sunset begitu juga di Bali nih. Wah lagi zamannya itu lagi gelap. Tiba-tiba datang. Dia gak tahu kenapa ada komat kamit apa, doanya apa. Datang bener lo kebuka. Matahari terbenam di ufuk barat. Gila. Kekuatan doa itu muzarab. Luar biasa. Tapi beneran kalau kita selalu nyebutin itu terus, yang baik-baik itu kan doa. Betul. Jadi kalau kita mau jalan ke satu tempat, dapatlah kita sunset, dapatlah. Beneran dapet, alhamdulillah. Positif. Gue yakin parkir juga gitu deh pasti. Cari parkir. Iya bener. Masuk ya. Laku nih. Laku buka cabang. Ini nih sebenarnya bisnis apa parkir. cenayang jatuhnya ya. Ini dukun apa entrepreneur sih sebenarnya. Iya sih, keberuntungan itu masalah Keberuntungan ya. Sebenarnya kan keberuntungan itu balik lagi kepada ya keyakinan lo ngejalanin. Lo yakin nggak gitu? Kalau lo yakin udah. Karena rata-rata para investor juga biasanya salah satu yang paling, kan namanya investor ya, orang terima, gue pernah ngobrol sama salah satu investor besar lah gitu, dia terima project-project banyak lah di pitching ke dia gitu. Salah satu yang paling diukur itu nomor satunya malah itu adalah luck. Tahu dari mana lo dia luck? Ya lihat aja yang udah dikerjain. Berapa persentase dia berhasil tuh berapa? Itu most of the time itu adalah luck katanya gitu. Emang iya. Luck tapi kan bisa diciptakan ya. Iya. Ketika kesempatan bertemu dengan gimana keberuntungan. Kesempatan Kesempatan bertemu dengan kemampuan. Iya. Nah, itu namanya luck. Ya, jadi semua variabel itu sebenarnya bisa diciptakan gitu. Salah satunya ketidakberuntungan lo ketemu dengan dia kayaknya. Enggak, kita mempunyai rezeki alhamdulillah. Jadi kita beruntung. Lucu amat sih. Geli ya. Pengen pulang gitu. Coba. Apa? Gua ya. Lu dong. Bisnis sukses tapi jarang sama keluarga atau selalu dekat sama keluarga tapi bisnis ya segitu-segitu aja. Bisnis sukses tapi jarang sama keluarga. Pilihan tuh. Susah ya. Itu sering pasti diketemuin sama orang. Tough, man. Sekarang sih mungkin bisnis gak apa-apa kali ya. Sekarang kan ini kebutuhannya waktu. Iya. Ntar kalau bisnisnya udah bagus. Baru sama keluarga. Iya benar. Ini kan kita lagi mendekati 40 nih. Katanya itu sudah 40. Gue udah 40. Lu udah 40? Udah 40 gue. Iren ntar lagi 40. Life begin at 40 katanya. Yes. Kita lagi, pokoknya konsep kita setelah nikah kita pacaran terus. Jadi 40 kesana, wah kita kan pacaran terus ya. Oke. Ke gunung kemana? Kemana aja. Lu mau aja sih Rin diajakin naik motor gitu. Tapi ternyata emang Naik motor, lu nyetir juga kan? Sebenarnya SMA-nya memang main motor. motor. Terus lama nggak motor karena patah kakinya. Gara-gara motor, akhirnya trauma naik motor. Baru naik motor lagi setelah sama Ibnu. Kalau dia mah main itu sitkom aja naik motor. Ngojek ya. ojek online. Oke, terakhir nih, Rin. Oke, apa yang paling lo takutin atau mungkin keresahan lo balik lagi tadi ya ketika anak udah mulai tumbuh dewasa? Apa? Takut ditinggal. Iya itu juga sih. Apa yang paling lo membuat terpikir kalau anak gue udah gede, apa ya gitu? Kayak gimana ya gitu atau apa? Nggak pernah ada takutnya, gimana dong ya? Aku malah nggak takut, aku percaya sih sama anak-anakku. Takutnya ya mungkin karena mereka nanti tinggal jauh kan. Kayak Jasmine kan tahun depan udah mulai kuliah. Ya nggak bisa kontrol terlalu sering seperti di saat dia deket sama aku. Bukan ketakutan sih jadinya malah. Kalau ketakutan nggak ada. Negatif kan? Iya. Ketakutan sih lebih enggak sih kalau aku. Gimana Lu ya? gimana caranya? Nih eranya udah beda banget, anak gue sekarang udah ngedit sendiri ya kan. Udah pokoknya kalau di iPad lo udah ada hal yang lo nggak bisa kerjain anak lo bisa, itu udah different area banget. Iya. Iya. Kok dia bisa, gue nggak ngerti. Udah beda era ya. Udah gitu. beda era banget. Iya. Lo gimana nyiapin anak lo di? Kalau dulu-dulu masih bisa ngelihat historinya. Apa yang dia buka. Kalau sekarang dia udah cukup besar. Semakin mama gengges, semakin nggak mau deket. Oh iya. Karena aku membuat hubungan aku dengan Jasmine itu seperti teman. Jadi dia bisa cerita apapun ke aku gitu. Dan itu emang terasa banget sih Ben. Dia deket sama siapa atau ada apa, dia selalu cerita tuh ke mamanya.
kadang juga suka cerita sama gue. Gitu, kayak temen aja. Ya pasti udah mulai ngomongin apa cowok dan Cowok. lain-lain. Udah banget. Dan udah. dia cerita sama siapa aja. Sama Jadi orang terdekat sebenarnya yang ada di rumah. iya, ya. Iya. sama maksudnya dia cerita dia lagi deket sama siapapun pasti cerita ke aku gitu. Mula? Kalau Maula, nah itu kalau gue ketakutan cuma lebih kepada ini sih, salah pilih temen aja, salah nanti bergaul karena tapi di era pandemi ini kan orang jarang keluar ya, cuma di rumah aja. Nah itu aja, gue paling ketakutannya apa ya? So far selagi gue bisa nyekokin dia main bola atau olahraga, itu udah modal yang bagus lah buat gue untuk gue setidaknya nyaman. Dia tahu nih dia suka olahraga, dia tahu caranya untuk bisa olahraga tuh pasti modalnya fisiknya harus bagus. Nah fisiknya bagus gimana? Ya harus sehat. Gitu. Yang gue takutin kan cuma satu, drugs doang. Itu yang gue Iya takutin. sih. Laki soalnya kan. Laki gitu. Nggak bapaknya anak baik-baik banget dah. Kebetulan gue gak doyan. Nggak doyan deh. Nggak. Doyannya di lapangan. Ketakutan gue kalau anak-anak gue tumbuh dewasa, gue ketakutan bayar kuliah kayaknya. Berapa? Ekonomi ya. Mahal ya kan. Makanya kita bisnis, cuan. Iya, benar-benar. Yang menyiapkan Cuan. pendidikan buat anak, bener nggak? Iya itu Benar, dia. benar. Ketakutan itu sih sebenarnya tiap tahun bayar sekolah. Betul. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya bukan ketakutan. Kalau positifnya adalah kita, kalau gue nggak sampai hati, misalkan anak gue mau sekolah di mana, terus gue kayak Nggak nggak bisa, bisa, ya. gue nggak bisa afford untuk itu gitu. Ah iya. Jadi dia bisa bebas. Gue mau sekolah di sini, gue mau sekolah di situ. Oke. Iya benar. Benar sih. Kita aja banting tulang gimana Banting caranya. Kan? tulang lah. Mau gimana caranya juga harus. Masih ada Oke, satu lagi terakhir. Bener kan? Iya benar. kamu aja. Kamu aja. Kamu. Oh. Apa perasaan lu saat nanti Sienna besar ngenalin pacarnya ke lu dan juga ke Ines? Ayo, perasaan lu gimana? Lu suka screening gitu gak, Ben? Tipenya? Apa? Screening maksudnya? Ya apa nih? Layak nggak nih jadi pacar anak gue gitu? Kalau gue dulu suka gitu loh. Gue bilang sama Dovin sama Maula, nanti kalau punya pacar kenalin ya. Lihat dulu lah kalau gue gitu. Verifikasi dulu nih. Iya. Anak gue udah ini gede, kenalin siapa? Ini Jamil. Wah, anak gue lagi ternyata. Gue. Tapi ya kalau gue sih lumayan sih. Gue akan sebenarnya untuk kita nyiapin anak kan sebenarnya kita nggak perlu terlalu fokus dan pusing dengan faktor luarnya kan. Kita nyiapin dia, nyikapin semuanya. Kalau dianya udah, lo juga pasti gitu kan. Lo nih di dunia nih harus nih sekarang nih. Iya. Lo harus ready apa Iya. segala macam, kayak lo mau ngajakin anak lo nyebrang jalan kan, lo akan ajarin kayak gimana biar nantinya dia bisa go ahead sendiri gitu. Iya. Wah, thank you banget Rin. Gue seneng banget bisa ngobrol sama kalian setelah sekian lama nggak ketemu. Asli. Sukses banget buat Kopi Lainati. Nextnya lo target berapa store yang bakalan lo kejar buat Kopi Lainati? Kita sekarang baru mau buka di Malaysia. Jadi kita pengennya ke Asia nih sekarang. Sekarang udah di mulai keluar Malaysia. ya? Targetnya nggak pernah ada target sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Petarung. Jiwa petarung. Karena kalau di saat kita punya target dan nggak kesampaian, kita kecewa. Betul Jadi banget. biarin aja semuanya Itu berjalan. Thank you banget. Sukses buat Kopi Lainati. Gue doain tambah sukses. Kalian juga tambah bahagia. Selama Amin. 40 Nu. Amin. Kamu Lo juga. bisa happy. Thank you banget Rin. Sukses ya. Thank you banget datang ke sini. Ya, semua yang ada di sini juga bahagia. Sukses buat teman-teman juga di sini. So guys. Salam buat Sienna, Ben. Yoi, salam Sama buat Ines. kalian juga semuanya, keluarga Kopi Lainati. Silakan, bukan hanya dibeli, dibuka franchise-nya. Ya. Capek, Pak.